Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kita akan membahas tentang perbedaan kecerdasan manusia dan komputer. Pernah tidak kamu bermain catur di komputer, Nak? Kalau kamu bermain catur di komputer, itu artinya kamu melawan komputer ya, Nak. Menang atau tidak? Mungkin kamu pernah menang ataupun kamu pernah kalah. Nah, biasanya jika kamu bermain dengan melawan komputer, kamu akan sulit mengalahkannya. Nah, sebelum memulai, kita bandingkan dulu otak manusia dan cara komputer bekerja. Otak manusia itu terdiri dari sel-sel khusus yang disebut neuron. Otak manusia itu sel hidup ya, Nak. Sementara otak komputer itu disebut mikroprosesor. Itu seperti yang ada di gambar 1.2 ya, Nak. Nah, sementara otak komputer itu adalah teknologi atau alat elektronik. Nah, menurut kamu siapa yang lebih cerdas ya, Nak? Komputer atau manusia? Sebenarnya lebih cerdas itu manusia ya, Nak. Karena tanpa manusia yang cerdas, kita tidak akan bisa menciptakan alat elektronik yang bernama komputer. Tetapi, jika cerdas memiliki daya ingat yang baik, komputer dia lebih cerdas karena komputer dapat menyimpan seluruh koleksi buku. Juga dapat mengingat informasi yang ada di buku tersebut satu persatu tanpa ada kesalahan. Bagaimana dengan manusia? Pernahkah kamu mencoba untuk menghafal sebuah buku yang sangat tebal? Nah, manusia sendiri jarang ada yang mengingat seluruh isi yang ada di dalam buku ya, Nak. Jadi komputer yang lebih memiliki daya ingat yang lebih baik. Nah, sekarang bagaimana jika cerdas berarti membuat keputusan sendiri? Nah, di sini manusia yang jauh lebih cerdas. Karena komputer hanya dapat menghitung dan mengolah informasi berdasarkan perangkat lunak atau software yang digunakannya. Sementara manusia tidak perlu menggunakan perangkat lunak karena manusia itu dapat menghitung dan membuat keputusan sesuai dengan pengalaman yang dimilikinya sendiri ya, Nak. Sistem komputer terdiri atas 3 elemen yang saling berhubungan. Nah, manusia itu dalam sistem komputer berperan sebagai perangkat otak atau brainware, yaitu mereka yang bekerja dan berhubungan langsung dengan instalasi komputer ya, Nak. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan itu mempunyai arti simulasi dari kecerdasan yang dimiliki manusia yang dimodelkan atau yang diprogram supaya agar berpikir seperti manusia. Kamu bisa lihat di halaman 5 buku paket kamu,
itu ada contoh dari kecerdasan buatan. Contohnya yaitu robot-robot yang bisa bergerak dan berinteraksi dengan manusia. Kecerdasan buatan itu atau artificial intelligence diciptakan untuk memudahkan aktivitas manusia. Jadi, kecerdasan buatan itu digunakan atau dibuat untuk mempermudah pekerjaan kita ya, Nak. Contoh kecerdasan buatan sederhana atau dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penerapan kecerdasan buatan adalah kamera ponsel atau smartphone yang canggih. Nah, dengan adanya teknologi kecerdasan buatan pada ponsel ini dapat meningkatkan kemampuan smartphone dalam memotret atau memfoto, merekam, dan mendeteksi objek foto sehingga dapat terlihat kualitas yang baik. Yang kedua, mobil pintar. Nah, sekarang belakangan ini di Indonesia itu udah booming ya, Nak. Mobil pintar yang diproduksi oleh perusahaan Tesla. Mobil ini diciptakan guna untuk agar kita bisa menjalankan sistem mobil dengan fitur autopilot. Fitur autopilot ini artinya adalah kamu bisa mengemudi secara otomatis. Jadi mobil kamu itu bisa kamu kemudikan secara otomatis ya, Nak. 3. Virtual reality atau VR itu adalah teknologi yang dapat membuat individu berinteraksi secara nyata. Contohnya adalah teknologi VR dalam game. Itu ada ya, Nak, dia game 3D. Jadi kita memainkannya itu memakai peralatan VR itu kita dapat melihat secara langsung tampilan game yang kita mainkan atau namanya tampilan 3D ya, Nak. Jadi kita dapat melihatnya secara seperti tampilan nyata di depan mata kita. Nah, contoh penerapan teknologi VR itu ada di film Iron Man. Nah, anak-anak ibu sudah ada belum yang menonton film Iron Man? Jika kamu sudah pernah menonton film Iron Man, itu ada memakai teknologi VR. Silahkan kamu catat materi tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence ke dalam buku catatan Tikom kamu, halaman 5. Sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum.